Tidak ada larangan berhubungan baik, tidak ada larangan selama mereka tidak memerangi Islam karena agama. Nah, ini penjelasan kita nih. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Bukan uhibbul supermi. Tapi di sini Allah mengatakan innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang berbuat adil. Loh, ini toleransi ini. Kadang-kadang kan muncul ya. Nanti kalau umat Islam berkuasa, lah bagaimana dengan agama-agama yang lain? Itu selalu saya dengar begitu. Satu saya sudah tahu bahwa orang itu gak ngerti Islam. Islam itu seperti ini loh. Orang lain aja boleh. Tapi yang dilarang itu ada. Yang dilarang itu begini. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum an tawallauhum wa may yatawallahum fa ulaika humud dhalimun. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu dari orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan mereka membantu di dalam pengusiran kamu. Ini kita tidak dibolehkan condong kepada orang-orang seperti itu. Kalau kita melakukan itu faulaika humud dhalimun, maka mereka itu adalah orang yang zalim. Nah, ini toleransi ala Islam. Tapi jangan lihat sekarang ini banyak orang-orang ngaku-ngaku kiai misalnya ya. Tapi hubungannya dengan non-muslim yang memusuhi Islam sangat akrab. Gak masuk itu. Gak masuk kriterianya Allah. Itu ayat-ayat toleransi. Sekarang toleransi dalam masalah hukum ya. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kamu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Berarti 4 kelompok binatang barang ini diharamkan oleh Allah. Siapa makan dosa. Ya. Tapi Allah memberikan dispensasi. Nah, ini toleransinya. Famaniturra ghairu baghin, barang siapa terpaksa tapi dia tidak menginginkannya. Barang siapa terpaksa memakannya dan dia tidak menginginkan makan itu, wala abdin, dan dalam memakannya tidak melampaui batas, fala isma alaihi, maka tidak ada dosa atasnya. Allah yang mengatakan. Jadi kalau begini artinya apa? Penerapan hukum itu adalah situasional. Makanya ketika ada kemarin apa yang menular COVID ya, saya itu sudah jajaki Masjid Muhammad jadi 7 atau 8. Nek sholat ana sing bengkang, ana sing rapet. Nek sing bengkang diwadani. Oh, melok madhabe WHO. Sing bener rapet. Kula mboten tau komentar meneng mawon. Soalnya kalau masalahnya penerapan hukum itu memang kalau dalam normal itu rapat. Lah apakah corona kemarin itu rekayasa atau betul-betul menular? Kalau betul-betul menular sing bener ini benggang. Walaupun ada perintah untuk rapat. Nanti penerapan situasional. Seperti ini tadi. Walaupun itu tidak boleh dimakan, tapi karena terpaksa boleh dimakan, maka memakan babi dalam kondisi terpaksa pahala. Kan? Ya sama dengan kemarin itu begitu.
Nah, satu contoh misalnya, karena saya menganggap kemarin itu adalah sebuah rekayasa dari Amerika atau apa itu ya. Untuk sebenarnya mereka kalau saya lihat itu kan menjual vaksin aja sudah. Wong Jawa takut terpaksa harus divaksin, seluruh dunia beli vaksin. Sekarang ini akan muncul lagi. Aku sampai jengkel. Tak simpen itu. Videonya akhirnya hilang. Kayak dihapus sampai YouTube itu. Akan muncul lagi tapi bentuk lain. Bahkan nanti yang akan menggunakan obat-obat yang tradisional, obat herbal, itu kena hukum. Harus menggunakan obat yang direkomendasi dari sana. Ini luar biasa di penjajahan ini. Penjajahan dunia ini. Akan tetap menggunakan kesehatan lagi. Sekarang kesehatan itu kan sudah hampir dikuasai. Saya itu biasanya kalau sakit gigi itu ke dokter iris. Dokter iris di Suromulang. Ternyata nggak buka. Kenapa kok nggak buka? Langsung langsung bayar. BPJS kok nggak bayar kan begitu. Sekolah ini ya begitu sama. Banyak yang tahu namanya SMA, SMK di Mojokerto itu banyak berguguran. SMK Paramita tumbang, SMK Brawijaya tumbang, Ayani tumbang, SMA di sini partikular tidak ada muridnya juga. Kenapa panjenengan tahu sebabnya? Sampai orang di Muhammadiyah ini diberitahu, sing sapa sing iso ndolek murid situ 250. Tak kandhani mas sampeyan kaya 2 juta lho gak iso ndolek murid. Masalahnya apa? Muridnya enggak ada. Oh soalnya tempatnya njero kampung. Lah sing tebal-tebal iki yo njaba kabeh, pinggir rembong. Lho kan bingung. Sebabnya apa? Sebabnya undang-undang pemerintah sendiri. Pemerintahnya butuh guru-guru yang punya sertifikasi, bayarannya ditambahi. Akhirnya negeri gawe lokal-lokal, 14 lokal sekali gerak. Ya, supaya gurunya bisa terpenuhi 24 jam. Yang kedua, nek muridnya akeh, bosnya akeh. Makanya negeri membuat begitu banyak. Swasta ning ngaplo. Karena apa? Orang di Mojokerto itu beda dengan orang di Lamongan. Nah, Mojokerto itu naik sekolah negeri bangga. Tapi kalau di Lamongan gak tepat payu negeri itu. Sing payu sekolahnya NU Muhammadiyah. Tergantung tempatnya. Nah, karena seperti itu tadi, muridnya pancet harus dikasih zona. Muridnya 1000 cukup 5 sekolahan. Iki ono 8 sekolah atau 10 sekolah, wis mesti hancur yang lainnya. Makanya kebijakan itu tiap-tiap negara, tiap-tiap kota beda. Kalau di Mojokerto di los, di tempat lain nggak boleh untuk memelihara swasta. Dulu kalau SMK 1 ini ada Bunir itu guru SMK 1. Dulu asalnya guru SMK Muhammadiyah. Nasibnya apik diangkat jadi pegawai negeri. Mulang ini SMK 1. Di sana dulu nek gak lulus ujiannya atau gak masuk di situ dibarai mbek swasta. Sekarang nggak bisa. Begitu udah lulus tesnya ditadai karo SMK 2. Entek. Masih dibayari 2 juta ndolek murid situ. Gak iso murid gak ono. Lah ya apa kalau begitu caranya? Caranya adalah buatlah suatu keunggulan. Sing wong tua itu seneng, muridnya juga seneng. Insya Allah tertarik itu. Itu aja solusinya sebenarnya. Masih ditandani piro-piro, sing ngrempong sak meneh kuwe ya gak payu sekarang. Ndak ada muridnya soalnya. Ada wong wedok saiki anake anak telu wis kudu mo ya. Paling loro wis ngempet-ngempet wis loro ae. Ngono kalau tak rungok-rungok ngono. Pun balik-balik ini masalah toleransi dalam hukum. Nah dalam undang-undang itu begini, panjenengan coba iso jawab tangga. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sing sapane wong ora ngukumi karo apa kang Allah turunkan,
Berarti barang siapa tidak menghukumi dengan Quran, fa ulaika maka wong sing kaya ngono-ngono iku humul kafirun, wong kafir. Berarti kalau kita tidak menggunakan hukumnya Allah, maka kafir. Bagaimana kita mengatasi ayat seperti ini? Pakai dalil ini tadi. Dalil toleransi ini namanya hukum yang sebanding, itu kias. Hukum kias. Kalau dulu narkoba juga tidak ada zaman Rasulullah. Nah, itu haram apa enggak? Gunakan kias. Kalau narkoba itu sifatnya adalah memabukkan, dalam zaman Rasulullah itu khamr yang memabukkan. Sesungguhnya khamr itu memabukkan. Kalau narkoba itu memabukkan, maka derajatnya sama. Maka dimasukkan dalam konteks haram. Nah ini juga sama. Saya itu kadang-kadang kan menerangkan agama itu vulgar. Artinya apa? Saya tidak pernah menyembunyikan. Saya takut karena di dalam Quran itu disebutkan kalau orang itu menyembunyikan agama akan dilaknat. Loh, nah pandangan sampean seperti itu Pak Heru. Berarti sampean ingin mengganti Pancasila dengan Islam. Ya benar ya, tulisan itu. Saya bilang, yo tidak. Saya gunakan dalil ini. Ya, saya dalil ini, babi itu haram dimakan, tapi karena terpaksa boleh dimakan. Karena terpaksa ya. Kalau sama-sama makan babi, orang lain makan babi dengan senang, yang lain makan babi karena terpaksa. Oh, do mangane, sing situ dosa, sing situ oleh pahala. Saya begitu. Kalau saya ditanya, milih hukum Islam atau hukum selain Islam? Hukum Islam. Nah, saya gunakan ini. Maka kalau kita pahamnya seperti itu, kita bisa hidup di mana-mana. Walaupun mereka tidak menggunakan aturan Islam. Berarti saya seperti orang yang makan babi karena terpaksa. Lah, jangan makan babi terus. Makan sego. Lah, dari babi ke nasi itu ada proses. Nah, prosesnya apa? Kalau menurut saya, kepahaman Islam. Kepahaman Islam kita itu kan 5 item. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Selain itu dianggap bukan Islam. Makanya ketika pemilu kemarin kadang-kadang nggak tergerak hati kita karena dianggap bukan Islam. Padahal Islam juga membicarakan masalah pemilu. Pemilu itu kan milih pemimpin. Siapa yang harus dipilih? Yang harus dipilih adalah orang yang beriman. Wah, ini soalnya semprit ini. Ampun tak? Oke. Jangan cek akeh ya. Dikai buku ngene. Ya pun terakhir mawon intinya mereka-mereka yang menuduh umat Islam dituntut untuk toleransi itu berarti tidak diperlukan karena ajaran Islam itu sangat toleransi. Ini banyak sekali ayat-ayat yang belum saya sampaikan di sini. Jadi kita nggak sekufu. Saya itu pernah diundang oleh Masjid Al-Fatah itu yang mendatangkan Gus Islah tentang moderasi agama, kemudian sebenarnya saya membantu mereka. Saya kasih pengantar agak banyak sedikit, dipotong saya nggak boleh. Ya sudah, nggak angel. Jadi seperti itu ya. Jadi panjenengan supaya tahu bahwa toleransi yang mereka gembor-gemboran itu sebenarnya bukan toleransi ala Islam. Ala Islam yang terkait dengan akidah sudah tidak bisa kompromi lagi. Kalau masalah orang kafir jual beli boleh, terserah. Dan kalau kita berhubungan dengan orang kafir, itu lihat orang kafir itu jangan orang kafir yang aktif. Orang kafir yang benci kepada Islam sehingga memerangi Islam, itu tidak dibolehkan. Termasuk Az-Zaitun yang menganggap di luar kelompoknya adalah orang kafir, dia tidak mengerti. Kafir yang mana? Kafir ada dua. Kafir harbi, kafir yang harus diperangi, dan ada kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang pasif. Haknya sama dengan kaum muslimin lainnya. Nah, itu yang perlu dipahami sehingga sebagai pencerahan ini kita punya wawasan ya, karena teman-teman tertinggalnya. Jadi kita tahu masalahnya seperti itu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.